Baik, sekarang kita sudah ada di file Jupyter Notebook, di mana di sini ada penjelasan dan juga mengenai kodenya. Ya, sehingga Anda bisa berlatih dari materi ini. Nah, dari sisi table of contents, kita akan membahas mengenai indexing, ya, lalu ada lagi escape operation dan juga string operation. Di mana kita sudah membahas pada materi sebelumnya ketika konsep string kita bahas bersama-sama. Nah, itu apa itu string? Nah, di sini kita contoh ya, ketika kita ingin mendefine suatu string di dalam Python, di sini kita menggunakan dua tanda petik. Ya, contohnya ini dua tanda petik Michael Jordan. Nah, saat ini kita coba play dan hasilnya pun Michael Jordan. Ya, walaupun ketika kita lihat di sini dalam satu tanda petik. Nah, di sini satu tanda petik dengan dua tanda petik tidak ada bedanya. Jadi Python akan mendefine bahwa di antara tanda petik tersebut adalah suatu string. Seperti ini. Ya. Nah, lalu bagaimana jika kita memiliki angka digital seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu di antaranya ada spasi, ya. Jadi dari 1 ke 2 ada spasi, 2 ke 3 ada spasi dan seterusnya. Ketika kita jalankan di sini, hasilnya pun ada spasi. Seperti itu dari string yang kita buat. Selanjutnya adalah karakter-karakter spesial seperti add, ya, lalu ada tanda pagar, lalu ada underscore, lalu ada lagi kurung, dan lain sebagainya. Kita coba jalankan, seluruhnya dideteksi sebagai string. Misalkan kita ingin print hello, berarti hasilnya pun akan hello. Nah, lalu kita ingin mencoba membuat variabel, ya ini saya coba hapus dulu, kita tambah kode di bawahnya, huruf B, kode di bawahnya, klik di sini, shortcut huruf B. Nah, ini kita mencoba name sama dengan Michael Jordan, ya. Kita coba, ya, sehingga ini sudah dijadikan suatu variabel. Lalu variabel tersebut kita copy, kita paste, ya, di code di bagian bawahnya, di blok code di bagian bawahnya, lalu kita play, lalu hasilnya pun sama Michael Jordan. Ya, jadi ini bisa di-assign sebagai variabel juga. Selanjutnya adalah indexing, ya. Bagaimana kita ingin mengakses ada di lokasi mana posisi huruf tertentu, misalkan di dalam kata Michael Jordan. Nah, contoh, kita ingin mencoba indeks ke 0, yaitu yang 0 berarti M, ya, kalau Anda lihat di sini. Coba kita jalankan, nah sehingga hasilnya pun M. Lalu kita lihat indeks ke-6 ada apa? Adalah huruf L. Kalau kita lihat dari sini huruf L, ya, jadi sesuai. Selanjutnya kita ingin coba yang ke-13, yang 13 adalah yang terakhir adalah huruf N. Ya, jadi seperti itu untuk mengakses elemen pada string. Lalu bagaimana jika kita mendefine sebagai negatif? Ya, jadi kita mulainya dari yang belakang, ya, -1, -2 dan seterusnya sampai yang paling depan. Ya, jika negatif dimulainya tidak dari 0, tapi dari -1. Ya, sehingga di sini elemennya sampai -14. Kita coba name -1, ini huruf N, dan -14 adalah huruf M. Lalu Anda ingin menghitung ada berapa sih anggota di dalam string itu sendiri, ya, dengan menggunakan function length yang ada di dalam package Python bawaannya. Lalu Anda coba play, hasilnya ada 14. Ya, jika kita hitung di sini semuanya ada 14. Selanjutnya adalah slicing. Slicing misalkan kita ingin mencoba mengambil bagian tertentu dari elemen indeks ke 0 hingga ke 4, ya. Ini 1, 2, 3, 4 ada di sini. Nah, lalu yang diambil adalah sebelum batas indeks 4, yaitu indeks ketiga. Sehingga hasilnya MICH. Sama untuk yang 8 sampai 12 dimulai dari indeks ke-8 sampai ke indeks sebelum 12. Kita jalankan. Sini ada George. Ya, dari sini 8 sampai ke 11, di mana 11 itu adalah sebelum indeks yang ke-12. Lalu yang stride, kita ingin melangkahi berapa huruf, ya. Misalkan ini contohnya melangkahi 2 indeks, ya, dari M langsung ke C. Bisa juga Anda ingin mengubahnya menjadi misalkan 4 gitu, ya. Maka hasilnya langsung dari M yang ke 4, ya. Atau bisa juga 5 dan seterusnya. Ini tergantung dari user input, ya, bisa Anda tentukan. Lalu dari hasil slicing kita pun ingin mencoba melakukan stride, itu pun bisa Anda lakukan, ya. Misalkan ini dari 0 sampai 5, artinya dari M sampai sebelum angka 5
atau sebelum indeks kelima, yaitu huruf A. Lalu kita coba langkahi 2, ya, mulai M, C, dan A. Seperti itu untuk gabungan antara slicing dan juga striding. Selanjutnya adalah concatenate, ya, atau menggabungkan dua string. Misalkan tadi kita udah punya name, ya. Name ini variabel yang kita definisikan di atas tadi, ya, yaitu Michael Jordan. Di sini kita balik lagi ke atas supaya tidak keliru. Bagian name, ya, di atas nih dia name. Nah, itu masih disimpan karena kita belum mengganti variabel name itu menjadi sesuatu yang lain. Jadi ini masih menggunakan Michael Jordan. Ketika kita coba gabungkan name ditambah is the best, sehingga antara dua string tadi, name ini kan string, ya, string yang isinya Michael Jordan, lalu kita tambah spasi is the best, sehingga gabungannya untuk suatu statement ini adalah Michael Jordan is the best. Selanjutnya kita ingin mencoba memultiplikasikan 3 kali untuk Michael Jordan. Sini jadi digabung. Kita lihat di sini akhirnya nggak ada spasi, ya, sehingga kita lihat di sini pun nggak ada spasi. Namun jika Anda ingin menambahkan spasi seperti ini, lalu misalkan ini di angka 4, ya, jika coba dijalankan seperti ini, ya, jadi ada spasi setelahnya, ya, karena memang di belakangnya pun ada spasi. Lalu kita coba menggabungkan, ya, tadi kita name-nya Michael Jordan saja, ya. Nah, sekarang kita coba ubah variabelnya bahwa name yang baru adalah Michael Jordan ditambah is the best, sehingga variabel name yang baru adalah Michael Jordan is the best. Selanjutnya skip sequence. Nah, di sini kita coba, ya, jalankan print Michael Jordan strip n. Nah, strip n ini dia melambangkan enter. Jadi setelah Michael Jordan seolah-olah kita ditekan enter pada keyboard kita sehingga ada di bawahnya sini. Misalkan Anda ingin menambahkan lagi setelah Michael Jordan-nya, misalkan di base-nya seperti ini. Lalu kita jalankan, maka ada di bagian sini. Itu kita kasih spasi supaya ada sejajar, ya. Lalu yang contoh selanjutnya garis miring T. Garis miring T adalah tanda tab. Sehingga setelah Michael Jordan di sini ada spasi, spasinya sebesar 1 tab. Atau misalkan Anda ingin mencoba dari depan Michael lalu Jordan, jalankan sehingga ada tab juga di sini. Ya, ini salah satu contoh untuk escape sequence. Selanjutnya adalah garis miring. Anda coba jalankan. Di sini kita tulis garis miringnya hanya 1 isinya. Nah, untuk mengetahui agar outputnya 1, sehingga kita perlu mendefine 2 garis miring. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita mencoba dengan menggunakan row-nya atau R. Dijalankan seperti ini is the best. Lalu kita coba, ya, tadi ada N untuk enter. Selanjutnya untuk T, tadi untuk tab, apakah ini masih berlaku? Kita lihat. Ini, ya, jadi garis miring T, garis miring N, ini seharusnya ada tab, di sini harusnya ada N atau enter. Jalankan. Nah, tapi hasilnya sama persis apa yang ada di dalam 2 tanda kutip ini. Sehingga ketika Anda tidak menginginkan escape sequence ini sebagai fungsi escape sequence, berarti di depannya perlu Anda tambahkan huruf R. Seperti itu. Selanjutnya operasi pada string. Tadi kita contoh di teori ketika kita mencoba menambahkan dot upper, artinya dari variabel yang default yaitu A, ya, ubah menjadi huruf kapital ketika dijalankan di sini before upper. Di sini, ya, before upper adalah huruf A, ya. Jadi semuanya tidak huruf kapital. Namun di variabel yang kedua A digunakan metode upper, sehingga setelah menggunakan metode upper hasilnya menjadi huruf kapital seluruhnya. Selanjutnya Michael kita ganti dengan Cristiano. Kita jalankan sehingga B adalah Cristiano Jordan is the best, sehingga ini ada. Sehingga Michael ini akan di-replace dengan Cristiano karena kita define di sini. Misalkan Anda ingin ganti Jordan-nya, ya. Jordan replace menjadi Ronaldo. Seperti itu. Maka hasilnya adalah Michael Ronaldo. Karena kata-kata ini yang di-replace. Selanjutnya fungsi find. Di sini kita mencoba mencari apakah ada gabungan kata L di dalam name, di mana name ini adalah Michael Jordan. Kita jalankan.
Ada, ternyata dia di indeks kelima. Kita lihat indeks 5 di sini ada E dan L. Nah, dia akan melihat yang indeks pertamanya. Lalu kita coba lagi yang lain. Name.find George. Sini George dia ada di 8, dimulai dari 8. Lalu bagaimana jika kita asal ya mencari sesuatu, misalkan ini contoh yang kita random ya, kita coba cari random, kita jalankan. Nah, berarti di sini dia nggak melihat pattern string yang ada di kata name tersebut. Di mana name ini adalah Michael Jordan. Yang ini random sehingga dia tidak menemukan apapun di dalam Michael Jordan ya untuk kata-kata ini. Sehingga hasilnya adalah -1. Kira-kira seperti itu untuk string, ya, konsep string implementasinya. Nah, ke depannya dari konsep-konsep ini Anda bisa memanfaatkan untuk data manipulasi ke depannya ketika kita sudah berhubungan dengan dataset. Bisa jadi kita mencari sesuatu di dalam suatu string yang panjang, itu ada di mana, atau kita ingin mereplace kata-kata tertentu di dalam suatu paragraf misalkan. Nah, ini bisa bermanfaat untuk Anda. Selanjutnya di sini ada kuis, silakan Anda coba sendiri ya berapa nilai variabel A setelah kode berikut dijalankan dan seterusnya. Nah, di sini Anda bisa latihan untuk memahami mengenai string yang sederhana ini.